orang tua emang sengaja nggak kasih uang lebih. Biar gimana caranya anaknya cari uang gitu. Selama pandemi alhamdulillah grafiknya gini, Pak. Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di Noi Story bersama saya Noi Zulka di Ipokopi kolaborasi bareng Kebab Alien. Apa kabarnya hari ini? Kita kedatangan teman sendiri yang masih berondong. Kalau udah bilang berondong tuh pasti masih muda, ya, muda dan sangat berenergi. Nah, yang satu ini datangnya jauh banget dari Tumpang. Bener ya Tumpang ya? Bener Mbak. Bener Tumpang. Tumpang City. Jadi saya kenalin dulu, jangan namanya dulu ya. Saya kenalin beliau ini siapa gitu ya. Seorang ilustrator. Nah, terus juga dia fotografer, videografer, oke. Terus graphic designer juga dia di situ. Nah, dan umurnya berapa? Umur sekarang mau ke 20. Mau ke 20. Berarti 19 jalan 20 ya? 19 jalan 20. Oke. Dengan profesi yang sedemikian hingga agak bikin saya jadi insecure ya. Karena saya cukup tua. Dan gini-gini aja. Dianya ini umur 19 tapi udah punya sederet profesi yang bisa dibanggakan. Nah, ini dia Mas Mada Haidar. Hey, Mas Mada Haidar. Ya, Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Tumpang aman? Aman, insya Allah aman. Insya Allah. Aman. Ada rada isin-isin, maklum, saya enom. Jadi, Mada ini ilustrator ya? Bisa dibilang gimana Mbak ya, job apapun yang berbau visual kayaknya aku terima aja gitu. Kenapa kok kayak gitu? Apa punya passionnya ya di visual nah, gitu? Gimana Mbak ya, untuk passion sih sebenarnya ini masih cari juga passionnya lebih ke videografi atau editor atau apa, masih nyari juga sih. Oke. Gitu. Kita simpen dulu masalah passion itu ya, ntar belakangan aja nanyanya. Jadi kalau aku nih ngelihatnya contekannya itu di profil Instagrammu. Nah itu kan kamu mendefinisikan diri sebagai seorang ilustrator di Beda Artwork ya. Instagramnya itu ya Beda Artwork. Terus juga seorang fotografer dan videografer di Beda Pixel. Iya. Tapi juga punya proyek sampingan di HYR juga ya. Dan graphic designer di Beda Kreatif. Udah punya 3 sub gitu bisnisnya. Jalan semua? Sebenarnya itu cuman aku buat portofolio aja sih Mbak. Tapi kalau rata-rata untuk job datangnya dari Beda Artwork. Nah, mungkin untuk contoh-contoh bisa aku arahin ke 2 Instagram itu sih, Beda Pixel sama Beda Kreatif. I see, oke. Tapi mulai berapa sih kamu tuh bergelut bikin project-project kayak gini? Untuk apa dulu? Untuk vektor apa? Yang paling awal tuh apa? Vektor dulu. Oh, justru vektor tuh kamu paling dulu sebenarnya awal belajar itu buat video. Video terus ada tiba-tiba kepingin belajar yang gambar-gambar. Masalahnya dari awal itu suka banget gambar. Nah, terus gimana caranya gambar di komputer? Sebenarnya kan nggak tahu stylus pen. Nah, akhirnya belajar pakai mouse di Paint, Corel Draw. Oh, di Corel Draw kan buat vektor. Nah, vektor itu sebenarnya bukan lebih bisa dibilang bukan itu sih Mbak, bukan gambar manual banget, maksudnya lebih ke ngetrace ngeblat sih. Oh, ngeblat, oke. Tapi bukan bisa dibilang ngeblat tapi bukan 100% ngeblat gitu. I see. Nah, terus awalnya belajar dari Corel, tapi umur berapa itu waktu itu? Sebenarnya dulu belajar dari liburan kelas 6 ke kelas SMP. Dulu sebenarnya nggak suka banget desain-desain kayak gini, nggak suka banget. Jadi sebenarnya dulu itu suka game, nah suka nonton film. Terus liburan kelas 6 mau ke SMP,
itu iseng-isengan sama ayah disuruh buka Corel. Nah disuruh desain, disuruh belajar gambar. Ya akhirnya lama-kelamaan sangat-sangat tertarik dengan dunia visual. Oh, jadi berawal dari iseng. Dari iseng. Tapi sebenarnya. dari SD udah seneng banget buat video sih mbak. Video-video. Video pakai apa tuh? Dulu pakai HP Nokia. Ada kok video di YouTube ada. Oh, ada ya? Itu video pertamaku tahun 2015 kayaknya. Karena aku suka banget nonton film action tuh mbak. Nah dari awal tuh udah kepikiran gimana sih caranya kok bisa buat kayak gini gitu loh. Nah akhirnya buka YouTube, cari tutorialnya, ternyata gini buatnya. Dan akhirnya ya berproses belajar dari video, dari foto. Itu dari kamu usia SD ya? Dari SD dari SD ke SMP. Dari SD ke SMP tuh kamu mulai vektor, terus juga video. Walaupun mulainya dari HP. Dari HP Nokia yang Nokia apa tuh? Nokia apa kurang tahu sih. Nokia yang Ntar bisa udah dicek lumayan ya sih. hasilnya di YouTube-nya Ramadan, ntar ada di bawah. Jadi udah vektor tuh. Terus kalau foto-foto sejak kapan? Kalau fotografi sejak nerima job itu dari kelas 3 SMP baru berani nerima job. 3 SMP. 3 Aku mainin anak umur segituan ya, kelas 3 SMP tuh kalau sekarang tuh lagi main Mobile Legend gitu sama teman-teman. Masalahnya kan dulu nggak ada Mobile Legend Oh kan. iya juga sih. Nge-game lah layangan gitu, pemain dikali gitu. Nggak suka nggak ya. suka sih mbak. Oke, jadi tadi sempet cerita kalau dapat job video itu SMP. Video foto SMP. Apa itu adalah momen perdana dapat uang dari hasil kerja keras sendiri? Untuk hasil sebenarnya dari vektor sih mbak. Oh iya. Untuk masalah hasil dari vektor terus ke Masih inget nggak berapa dapatnya? Terus rasanya pegang duit, duitku aku nggak dikasih orang tua gitu. Kalau vektor sih dulu masih di harga 30.000. Dulu 30.000 cuman software aja. Siapa yang pesen? Dulu temennya kakak sih mbak. Lebih ke temennya kakak. Maksudnya masih belum luas kan. Sebenarnya dari situ terus dari berproses lah. Kalau yang job foto itu SMP ya? Iya. Kok mendadak dapat job ngefoto gitu? Anak SMP dapat job foto? Dari Facebook sih mbak, dari Facebook. Cuman iseng upload, ternyata ada yang minta foto album. Awalnya foto album anak-anak SMA. Dari situ sih anak SMA, SMP. Jadi anak SMA yang menghubungi kamu? Iya, dari Facebook. Untuk memotret mereka. Sebenarnya dari channelnya teman dulu sih. Tapi kamu merasa kehilangan kayak masa remajamu gitu nggak sih? Kan kamu dari remaja sudah ya wes kerja gitu. Ya nggak tahu sih. Aku ngerasanya kerja, apa ngerasanya? Enggak sih mbak. Sangat-sangat enggak. Malahan aku liburan dulu itu bisa ngerasain kalau bisa menghasilkan karya yang menurutku udah, maksudnya bukan puas sih, udah seneng banget gitu menciptakan sebuah karya gitu. Jadi bukan kalau liburan tuh aku pengen jalan-jalan kemana gitu. Oh dulu sempet pikiran kayak gitu. Gimana cara? Dulu tuh nonton TV ketanya ke mama kan. Enak ya, bisa jalan-jalan tapi dapet uang. Taunya lama kelamaan dari Instagram juga sih sebenarnya. Itu SMA dihubungin dari travelan juga. Akhirnya bisa jalan-jalan juga. Ya dapat uang dari jalan-jalan. Nikmat ya. Masih ke momen tadi yang pertama kali kamu dapat job foto itu kan. Masih ingat nggak nominalnya berapa? 70.000 kan. 70.000. Udah seneng banget. Udah seneng banget masalahnya. Kalau sekarang di harga 70.000 dia kayak gimana gitu? Dulu tuh masalah itu sih sebenarnya dari itu sih mbak. Orang tua emang sengaja nggak kasih uang lebih. Biar gimana caranya anaknya cari uang gitu. Itu berarti support dari orang tuamu juga itu ya, seperti dulu itu. Sebenarnya berawal dari HP sih mbak, dari HP terus kayaknya orang tua tahu hobi mungkin mbak ya. Lama-kelamaan dibelikan kamera Nikon, pertama kamera Nikon D3100. Itu dari situ sih. Itu kamera pertama dari orang tua. Oke. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada tapi udah rusak. Tersimpan sebagai tapi memorabilia. aku simpen nggak aku jual. Oke. Terus kamu kan juga sekolah, ya. SMP dulu SMP di Ponorogo Tumpang. Oke, SMP di Ponorogo. Berarti sekolahnya kalau nggak salah, kamu SMK nggak sih? Enggak pernah SMK. Nggak pernah SMK? Enggak. Di rumah masalahnya katanya ya. Dulu pengen banget SMK, terus katanya ya di rumah udah SMK, nggak usah SMK gitu. Maksudnya di rumah udah SMK? Di rumah kan juga buka service desain juga, pengetikan gitu.
Menarik dari tuh. ayah sih mbak. Menarik istilahnya ya. Ini kan di rumah SMK. Masalahnya anak SMK PSD-nya di rumah. Oh gitu. Jadi kan Bener-bener. di rumah udah SMK ngapain, sekolah SMK maksudnya biar seimbang antara hobi sama yang lain. Oke, Mada tadi bilang kalau ayahnya bilangnya ya udah jangan sekolah SMK, rumah aja, ini lu udah SMK, di rumah udah SMK. Itu menjelaskan foto ini. Coba Mada lihat. Iya, ada fotonya ya. Ini kamu umur segitu di depan komputer cuman pose atau kamu mau pakai komputer itu? Udah pakai komputer itu masih zamannya Nintendo sih mbak. Gamenya nih game Kalus dulu, game Kalus. Oke. Jadi udah menangin dari game Kalus, game kayak gitulah. Oh. Jadi masih Pontium berapa gitu kalau nggak salah. Windowsnya masih Windows Iya, XP. monitornya aja masih begitu Iya. ya. Jadi sejak itu dia sudah suka nguprek komputer terus. Dari kecil jadinya- sebenarnya. Mbak. Terus kamu sekolahnya di madrasah kan ya? Madrasah. Itu kan cukup konservatif ya. Guru mendukung nggak sih? Apakah guru malah nggak tahu kalau Mada punya pekerjaan semacam itu? Sebenarnya nggak tahu mbak. Lama kelamaan Mada kok sering bolos sih kemana? Gitu. Oh, Akhirnya ternyata cari Mada suka tahu sih bolos. mana gitu. Cari tahu dan akhirnya ya tahu deh kalau guru-guru. Komentarnya? Bagus. Ya sebagian guru ada yang mendukung, ada sebagian guru yang kamu masih SMA jangan kerja dulu gitu. Tapi kalau prinsipnya ya gini sih mbak, sekolah atau belajar itu nggak harus di sekolahan kan. Belajar pun di luar juga itu belajar gitu masalahnya. Pengalaman juga itu buat kamu belajar gitu. Lebih terjun ke lapangan itu yang lebih kamu bisa tahu gimana sih nanti. Makasih ya ayah hebat, ayahnya Mada. Tapi itu dianggap prestasi nggak? Pernah nggak dianggap prestasi sama sekolah? Pernah, nggak tahu sih pernah apa enggak ya? Tapi nggak pernah ikut lomba fotografi itu mengatasnamakan iya. Nama saya sekolah, iya. siswa. Oh, oke. Udah baru kelas 3 itu sih mbak ada lomba fotografi 3 kali. Oh sering banget sih mbak. Tapi yang juara cuma 2 kali. Rendah untuk meroket. Saya juara cuma 2 kali. Tapi walaupun bolos nggak ganggu pelajaran dan prestasi di kelas ya? Insya Allah enggak. Insya Allah nggak, aman ya. Pokoknya tugasnya selesai kayaknya. Oke. Tapi dengan pekerjaanmu yang begitu banyak ya, sebagai ilustrator, videografer, fotografer gitu, graphic designer juga, kamu mau mendefinisikan dirimu sebagai apa sih? Nah ini masih bingung juga mas. Tapi kayaknya aku pengen jadi content creator sih mbak. Content creator, oke. Kenapa? Gimana mbak ya? Ada sih. Masih belum nemu alasannya ya, passion Belum. aja kali ya. Lebih content creator kan nggak cuma desain, nggak cuma ilustrasi, nggak cuma fotografi atau videografi kan kayaknya semuanya kan dicakup dalam satu bentuk konten. Nah, itu kan bisa dilakukan. Jadilah kamu seorang digital nomad. Iya. Kamu bilang bisa digital nomad ya. Terus tapi nah ini pertanyaan, kalau udah ngomongin kerjaan tuh ya, ada 3. Profesi mana yang menghasilkan, profesi mana yang menyenangkan, oke, dan profesi mana yang menantang buat kamu? Untuk sudah yang kamu menantang dulu ya. geluti. Oke, menantang. Untuk yang menantang sebenarnya lebih ke videografi sih mbak. Oke. Videografi masalahnya bukan dari segi itu dari segi editing juga. Masalahnya kan masih pakai juga, masih belum PC yang belum spek tinggi lah. Tapi gimana caranya editing juga lancar. Untuk tantangan juga sih kan dari tiap klien kan beda-beda tuh mbak. Dari segi maksudnya beda sama kerja di rumah gitu. Videografi kan Jadi lebih- videografi menantangnya di situ ya, mulai dari spek teknologinya, oke, terus juga requestnya. Nah Terus kalau itu. yang paling menyenangkan atau menghasilkan? Sebenarnya paling menyenangkan, tiga-tiganya bisa jadi paling menyenangkan. Nah sebenarnya alasan kenapa sih aku terima beberapa job, maksudnya tidak cuma satu profesi aja gitu mbak. Semisal aku lagi bosen desain nih mbak, jadi aku editing video. Semisal lagi bosen editing video, desain. Lagi bosen desain, ngevektor gitu. Sempet tanya sih mbak itu teman-teman, kok gak bosen tiap hari kayak gitu. Ya emang sengaja aku buat beberapa profesi gitu, maksudnya biar
biar Nggak tetap monoton. aktif gitu loh Mbak. Oh, Maksudnya iya. biar ya bisa dibilang biar tetap produktif gitu. Produktif, Komunikasinya. variatif ya. Nah, ngomongin produktif kan bukan hanya soal menghasilkan sesuatu, tapi mendapatkan sesuatu juga. Jadi mana yang paling menghasilkan cuan gitu? Semuanya sih Mbak. Semuanya sama rata ya. Ya, kalau misal ada job video nih Mbak, Vektor biasanya aku close dulu, baru setelah job video selesai, baru aku open order lagi. Atau enggak, biasanya aku lempar ke temanku gitu. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, maksudnya rezeki biar- mengalir. Kalau dibilang sih, kalau lagi ada job video, Vektor kan jalan tuh Mbak, jadi aku marketingin temanku aja gitu. Oh, gitu. Selama pandemi meningkat, menurun? Selama pandemi, alhamdulillah grafiknya gini Pak. Oh, gini. Oh, naik. Jadi Naik mana? banget Mbak. Oh, berarti banyak order justru di masa pandemi. Pandemi ini, bener banget. Sebuah Nggak tahu tiba-tiba. inspirasi juga kalau mau survive di masa pandemi ya. Jadilah content creator. Tapi belajar semuanya itu otodidak ya? Nggak ada Otodidak yang semuanya, nggak ada otodidak. guru yang ngajarin atau kita sebutnya apa ya? Senior gitu yang ngajarin. Berawal dari otodidak, terus akhirnya kan belajar dari pengalaman juga, belajar dari koneksi dari senior, mungkin ikutan webinar juga kayak gitu sih Mbak. Oke. Awalnya kan gini, soalnya anak muda kerja, berarti kan harus berkomunikasi sama klien. Nah, kayak gitu tuh. Jadi pekerjaanmu sekarang ini apakah membantu Mada untuk bisa berkomunikasi dengan baik sama orang? Sangat-sangat membantu juga, sangat-sangat membantu untuk. Sebenarnya dulu malu-malu sih Mbak buat ngomong kayak gini aja malu-malu. Mbak. Tapi kan semuanya butuh proses. Sebenarnya semuanya dari keterpaksaan juga gitu. Karena Mada yang masih muda ternyata harus berprofesi sebagai seorang fotografer, videografer, ilustrator. Akhirnya yang tadinya malu-malu jadi terpaksa harus bisa berkomunikasi sama klien, ya kan? Iya. Jadi apa cuman itu aja tentang komunikasi? Gimana berkomunikasi sama klien aja atau ngomong di publik juga jadi? Iya sih Mbak, jadi sebenarnya dari keterpaksaan sih Mbak, dari keterpaksaan. Contoh nih webinar kemarin tuh Mbak, awal pertama webinar. Nah, pertama webinar itu sebenarnya berkomunikasiku itu jelek banget gitu. Dulunya. Setelah ya dari itu sih, terus akhirnya punya kepikiran gimana caranya berkomunikasi dengan baik. Akhirnya belajar lagi gitu, dan belajar dari YouTube, belajar dari ya kadang buat video sendiri, ngomong-ngomong depan kamera sendiri, gimana caranya menata. Oh, terus udah pernah jadi keynote speaker di sebuah webinar. Berarti peserta-pesertanya kalau asumsi saya juga nggak semuanya seumuran Mada ya? Enggak, malahan lebih atas. Lebih atas ya? Atasnya. Mungkin anak-anak kampus gitu ya? Enggak tahu Atau juga sih. bapak-bapak ibu-ibu gitu? Enggak Mbak, bapak ibu. Ya. Masih belum kayaknya, masih belum. ya? Nggak tahu lagi nanti. Oke. Tapi dengan banyak profesi seperti itu, Mada punya nggak sih kayak semacam orang yang dikagumin gitu, role model gitu? Ada sih Mbak. Siapa tuh? Chandra Leo. Chandra Leo. Kalau lagi nonton dia terinspirasi oleh sejak kapan dan kenapa? Dari SMA sih Mbak. Dari SMA saya baru tahu Chandra Leo. Iya. Dari gimana ya Mbak? Dari apa yang disukain sih dari Chandra Leo? Mungkin gak itu Mbak. Setiap kali bikin konten itu Chandra Leo nggak pernah yang namanya buat konten yang setengah-setengah gitu. Buat konten pun yang buat konten yang nggak pernah, yang nggak maksudnya yang nggak dipikirkan orang lain gitu. Apakah Dari segi cerita, dari segi visualnya, dari lighting pun Chandra Leo juga oke juga, bagus. kalau Mada bikin konten tuh kayak gimana? Pengennya, visinya, idealismenya? Masih belum Kepikiran visi misinya sih. Oh, Cuman iya. Pengen aja membagi yang apa yang aku pelajari selama ini. Lebih ke Sebenarnya sih cuman berbagi itu aja ilmunya gitu. ya. Soalnya banyak juga yang pas ngisi webinar tuh Mbak, lebih banyak yang buat channel YouTube dong, buat tutorial. Akhirnya ya kayaknya mau bikin. I see. Nah, terus sebenarnya kalau sebagai fotografer atau videografer, Mada tuh orangnya idealis nggak sih?
kayak aku tuh pengen styleku ya kayak gini gitu? Enggak juga sih Mbak, tergantung, maksudnya tergantung fotografi untuk komersial, untuk klien apa untuk pribadi gitu. Kalau untuk pribadi? Kalau untuk pribadi ya gimana caranya harus punya ciri khas sendiri. Kenapa itu kembali lagi, kenapa sih aku buat beda artwork gitu. Beda. Aku mau beda dari yang lain gitu. Nggak suka banget buat kayak yang orang lain lagi rame gitu, nggak suka. Oh, justru kamu keluar dari mainstream ya? Gitu. Oh, sukanya gitu. Kenapa namanya beda gitu? Emang dari dulu sih Mbak, dari SMP gitu. Maksudnya nggak suka yang sekarang lagi rame gitu, nggak suka. Justru nggak ngikutin tren malah ya? Kecuali kalau itu untuk yang jualan. Iya, kalau jualan beda lagi. Baru. Tapi untuk hasil karyanya pun beda dari yang lain gitu loh. Intinya sih gitu. Berarti bisa dibilang kamu pernah nggak sih ngerasa, aduh aku terpaksa nih menjual diri dengan melakukan yang di luar idealismeku karena aku harus profesional gitu? Sering banget sih Mbak, sebenarnya sering banget. Ya terpaksa sebenarnya. Tapi tetap senang ngelakuin ya? Tetap, iya, berusaha untuk tetap berpikir positif, untuk tetap senang gitu. Berarti jalan tengahnya adalah bikin beda artwork itu. Iya. Supaya idealismenya bisa terpuaskan. Tapi, nah ini satu lagi tentang usia, ya kan? Orang kan kalau udah misalnya aku mau bikin video ke videografer, terus lihat, loh masih anak SMA, gitu. Pernah nggak sih ada orang yang jadi sanksi gitu kamu gara-gara kamu muda? Sering banget Mbak. Malah nggak nyangka kalau masih SMA. Kadang sampai aku tunjukin kartu pelajar. Inilah aku masih ya. Ya nggak percaya sih Mbak. Itu mungkin antara prejenganmu boros enggak, atau kamu emang terlalu keren untuk usiamu gitu kali ya. Tapi nggak sampai diremehin kan? Nggak pernah. Jadi nggak ada yang mundur gara-gara kamu masih SMA, aku mau cari yang udah pro banget. Enggak, alhamdulillah selama ini enggak. Terus kalau disuruh milih pendidikan apa karir? Dua-duanya. Salah satu Mbak ya. Salah satu. Pendidikan sama karir. Pendidikan dulu. Pendidikan dulu. Jalan dua-duanya sih Mbak, kalau bisa sih Mbak. Nggak mau fokus ke karir dulu deh. Aku pendidikan dulu deh gitu. Enggak mau. Ya mungkin satu tahun ini kan mau kuliah nih Mbak. Tahun depan baru kuliah. Setelah 1 tahun ini aku mau buat karir gitu. Rencananya sih mau buka studio, mau cari karyawan, nanti kalau udah ada karyawannya, udah studionya udah jalan, aku sambil kuliah. Kan biar dua-duanya jalan gitu. Maksudnya sayang banget udah jalan mungkin 6 tahun 7 tahunan baru beda artwork. Kalau ditinggalkan sayang banget Mbak. Bener-bener harus meneruskan apa yang dimulai sambil minum lah. Santai. Ya gini lah, kalau anak muda tuh banyak ceritanya. Dan umur muda tuh masih 19 gitu loh. Jadi kayak orang tuh kadang baru mulai karir tuh setelah selesai kuliah atau masuk bangku kuliah. Sementara Mada belum masuk kuliah udah punya titik karir di tengah-tengah gitu, tinggal ngelanjutin lagi. Terus apa yang mau selanjutnya tuh apa gitu? Mau dijadiin kayak gimana lagi karirnya? Masih belum tahu juga sih Mbak. Masih ngikutin jalannya aja, pokoknya udah berusaha terus berkarya intinya. Oke. Ya, impian terbesarmu apa? Impian terbesar. Entah bikin production house yang gede banget. Pengennya sebenarnya cita-citanya tuh pembisnis sih Mbak, pembisnis. Jadi tidak cuman fokus di dalam videografi. Nah, beda artwork sebenarnya mau aku buat jualan souvenir, buat jualan kado gitu kan. Itu kan kado spesial. Nah, bukan hanya menjual vektor tapi banyak kado gitu. Kenapa kok pengen banget jadi pebisnis? Kenapa nggak ngajar gitu di kampus terus sembari mungkin kalau jadi pebisnis nanti bisa juga jadi ngajar Mbak. Nah kan nanti ada karya itu cita-cita sih Mbak. Maksudnya aku bisa videografi, maksudnya ya masih belajar juga sih Mbak. Fotografi juga belajar, desain juga belajar. Maksudnya beda ini udah berjalan lama. Kenapa nggak aku jalanin semuanya gitu? Emang apa lagi sih yang pengen kamu pelajarin? Masih belum tahu juga. Yang terdekat ini gitu. Ya tetap belajar
visual, konten, komunikasi. Kayaknya nanti kuliah juga mau ngambil jurusan Iko. Oke. Memperdalam ilmu Ilmu komunikasi. Asik. Nah, itu tadi berarti bisnis selanjutnya adalah kamu pengen merambah ke bisnis yang beda ya, yang bisa mengembangkan kayak apa souvenirs dan sebagainya. Terus dan mungkin itu akan terrealisasi dengan segera ya. Semoga saja. Sepertinya. Tapi udah nyicil ke Mbak, udah nyilengin. Oke. Kamu udah ngerasa sukses belum tapi? Sekarang? Belum. Masih belum sih Mbak. Masih belum. Emang definisi suksesmu apa? Gimana Mbak ya? Kalau udah bisa, kalau udah punya karyawan, kalau udah bisa punya studio, maksudnya kalau manajemennya enggak, namanya freelance kan Mbak ya, kadang 1 bulan ini kadang fee-nya segini, 1 bulan depan naik kan enggak. Belum tahu juga sih. Oke. Nah nih, pesan terakhir buat teman-teman inspiratif yang pengen kayak kamu gitu, masih muda, banyak karya gitu. Apa yang pengen diutarakan ke teman-teman gitu? Yang mungkin baru sekedar punya hobi gitu. Intinya sih Mbak, hal apapun yang kamu lakukan, intinya itu yaitu konsisten. Sebenarnya ada 3 hal yang ini buat prinsip aku Mbak. Nomor 1 niat, kedua referensi, ketiga koneksi. Dari niat apapun hal yang kamu lakukan bakalan tidak ada halangan. Mungkin contoh nih, mau belajar fotografi, dia nggak harus pakai kamera dulu gitu. Jadi pakai HP apapun sebenarnya bisa aja, asalkan kamu niat. Dari niat kan pasti muncul gimana sih caranya aku biar bisa menghasilkan kayak gini gitu. Yang kedua referensi. Nah dari referensi kita bisa belajar dari mungkin cari referensi yang banyak. Cari referensi yang banyak. Jadi biar terus berkembang lah intinya. Lewat misalnya medsos, mungkin sosial media. Tapi lebih baiknya cari referensi datang terjun ke lapangan gitu. Contoh nih pasar, kita mencari riset di Google. Ya cuman contoh pasar hewan. Nah, pasar hewan di mana sih pasar hewan? Ya cuman kita taunya gambar lewat Google aja. Beda lagi kalau kita terjun ke pasarnya tersebut, bisa mencium baunya gimana, suasananya gimana, orang-orangnya gimana gitu. Yang ketiga koneksi, itu koneksi sangat penting buat bisnis juga sih Mbak. Orang tidak akan mengenal kamu tanpa kamu memperkenalkan dirimu itu sebagai apa sih. Percuma kamu mempunyai skill ini tapi orang lain tidak tahu apa yang kamu punya gitu. Jadi ya sangat besar berpengaruh koneksi. Dan Mada sudah melakukan 3 itu semua ya. Niat, referensi, koneksi. Diingat tuh teman-teman. Dan pokoknya yang paling penting adalah pertama niat dulu ya. Jangan sampai berhenti di situ ya. Jangan sampai berhenti di niat, dijalanin terus. Terima kasih banyak Mada sudah berbagi kisah, berbagi inspirasi. Seru banget ternyata, sudah memulai dari muda banget waktu masih SD itu sudah mulai berkarya. Tapi ini bukan berarti kita mengecilkan teman-teman yang udah tua tapi belum berkarya ya. Umur itu nggak masalah ya. Mungkin Mada startnya udah lebih awal, tapi siapa aja masih bisa mulai bahkan sekarang ya. Oke, yang penting niat, referensi, koneksi. Terima kasih Mada, sukses selalu, sehat-sehat, semoga semua impiannya terkabul. Amin. Ya. Sampai situ dulu teman-teman, cari inspirasi, ngopi dulu di Pokopi. Assalamualaikum.